Jadi setelah Belanda dapat menguasai Singkil, oleh Belanda mengajak Teuku Ja'far ini untuk bekerja sama, tetapi Teuku Ja'far itu menolak untuk kerjasama dengan penjajah, maka dia memindahkan pusat kerajaannya ke Trumon. Jadi makanya kerajaan Singkil itu lebih tua daripada Trumon, tetapi dengan rajanya orang yang sama. Jadi kami ini adalah keturunan daripada Teuku Ja'far, gelar Tuku Raja Singkil tadi. Jadi lama-lama setelah sepenuhnya dikuasai oleh Belanda, untuk perantara atau raja atau pemimpin untuk menghubungkan masyarakat dengan Belanda, maka dibentuklah Datu. Jadi ketika itu ada orang, termasuk orang bijak juga yang di Singkil Lama itu, yang berasal dari Minangkabau, yang namanya Abdul Rauf. Abdul Rauf ini adalah orang Minang, memang orang tua kampung di situ, yang dekat dengan masyarakat. Diangkat Belanda lah beliau sebagai pemimpin masyarakat dengan gelar Datu. Di sekitar tahun, tidak salah saya, 1885. Itulah Datu pertama di Singkil Lama. Kemudian pada sekitar di akhir tahun 1800 beliau meninggal, digantikan oleh anaknya Datu Abdul Murad. Anak beliau nama Datu Abdul Murad. Di awal 1900 disitulah Belanda memindahkan masyarakat, penduduk di Singkil Lama itu untuk berpindah ke Singkil Baru. Jadi itu Singkil Baru itu baru dibangun awal 1900, kemudian tidak salah tahun 1908 atau 1908 dibangun rumah Datu di Singkil. Kemudian tahun 1912 dibangun Masjid Baitur Rahim Singkil. Kemudian arah ke sana terus dibuat tangsi-tangsi Belanda yang sekarang lokasinya itu lokasi Korabil. Kemudian ada kantor pos. Kemudian kalau daerah Pulau Sarok sana dulu itu pelabuhan baru, Singkil Baru, itu dibangun sebuah mercusuar yang dulu itu letaknya di pinggir laut. Kalau sekarang bekasnya itu sudah di tengah kota Pulau Sarok. Tetapi bekas-bekasnya itu sudah tidak lagi, tapi pondasinya masih ada. Jadi ketika ada dulu sekitar tahun 73-74, mungkin karena takut membahayakan karena sudah rapuh, pada waktu itu saya ingat sekali Sabandar pada waktu itu namanya Muhammad Yusuf, orang dari Banda Aceh juga, sekampung dengan kakek saya yang dari sana. Lantaran saya sangat tahu waktu itu saya sering main-main di situ. Jadi beliaulah yang membongkar demi keamanan. Demi keamanan jangan sampai tumbang mengenai masyarakat. Jadi sebelum lagi masyarakat dipindahkan ke Kilangan, itu di Kilangan itu ada orang India yang membuat
kilang kelapa, kilang minyak kelapa. Lantaran dulu tuh orang juga sudah ada di situ sebelum masyarakat pindah, ada orang itu berkebun-kebun di situ, yaitu membuat kebun kelapa. Jadi yang namanya orang Keling ini adalah Kondonio. Jadi Kondonio inilah yang membangun kilang minyak kelapa di situ, sehingga sampai sekarang dinamakanlah desa itu Desa Kilangan, tempat pengilangan minyak.